Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Itna Farohan dari kelas HKI A1. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang periode-periode hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Periode pertama ialah Asru al-Wahyu wa at-Takwin, atau masa diturunkannya wahyu dan penyampaian hadis oleh Rasulullah SAW. Penyampaian hadis oleh Rasulullah SAW sebagaimana telah kita ketahui, dilakukan tidak hanya secara lisan, namun juga melalui perbuatan-perbuatan beliau. Pada masa ini, sahabat menerima hadis dengan cara menghafalkan dan menulis saat memiliki kesempatan untuk menulis. Penulisan hadis pada masa awal perkembangan hadis sangat terbatas, mengingat bahwa terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis, sebelum kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah setelah Rasulullah SAW wafat dan bersamaan dengan dimulainya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadis memasuki periode kedua. Periode kedua ini dinamakan dengan tastabut wa al-iklal min ar-riwayah, yaitu pematerian dan pembatasan atau penyedikitan riwayat. Bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam, maka turut menyebar pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka periwayat hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyebaran yang luas bisa menjadi faktor adanya perbedaan periwayatan atau bahkan kedustaan yang mengatasnamakan Nabi dengan kedok hadis. Periode selanjutnya pun dimulai bersamaan juga dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, hadis sudah menyebar ke berbagai wilayah bahkan hingga ke Afrika. Maka dari itu, ia dinamakan dengan istisyaru ar-riwayah. Maka masa ini memiliki tentang waktu dari berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya Daulah Umayyah, atau semenjak masa sahabat kecil hingga masa tabi'in. Yang keempat adalah setelah masa penyebaran, dimulailah periode yang sangat penting, yaitu Asru al-Kitabah wa at-Tadwin, atau penulisan dan pengkodifikasian atau pembukuan hadis. Pada masa ini marak terjadi pembukuan hadis sebagaimana kitab-kitab hadis yang kita temui pada hari ini. Salah satu karya tertua yang dapat kita temui hingga hari ini ialah Al-Muwatta, karya Imam Malik bin Anas. Masa kodifikasi hadis merupakan titik balik dari perkembangan hadis, baik dari segi periwayatan dan penyebaran hadis, dan juga kajian-kajian mengenai hadis itu sendiri. Yang kedua adalah latar belakang kodifikasi atau tadwin hadis. Pembukuan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijriah dan rampung pada pertengahan abad ketiga. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar ibnu Abd al-Aziz 102 Hijriah dari Bani Umayyah. Pada waktu itu, Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 Bani Umayyah yang naik tahta pada tahun 99 Hijriah berkuasa. Beliau ini dikenal sebagai orang yang adil dan warok, bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hatinya untuk pembukuan hadis dengan motif: satu, beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. Yang kedua, kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu atau maudhu yang banyak beredar. Yang ketiga, Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan.